Dalam karya Bintang dan Planet, Carol Stott menyampaikan pandangannya mengenai dinamika yang tak pernah berhenti dalam alam semesta sepanjang perjalanan waktu. Bintang-bintang menjalani siklus hidup terbatas sebagaimana halnya manusia, lahir, tumbuh dewasa, dan akhirnya mati. Materi berupa gas dan debu yang membentuk bintang tidak terbuang begitu saja. Sebaliknya, mereka terdaur ulang menjadi bahan pembentuk bintang baru saat bintang tersebut mencapai akhir hayatnya. Bahkan matahari, bintang terdekat kita, tidak luput dari perubahan ini. Di pusatnya, matahari mengalami transformasi hidrogen menjadi helium. Meskipun saat ini matahari bersinar dengan kestabilannya, proyeksi ke depan mencapai 5 miliar tahun menunjukkan bahwa akan terjadi perubahan signifikan. Pada tahap ini, matahari akan mengalami pembesaran dan perubahan warna, menjelma menjadi bintang raksasa merah di jalur evolusi tertentu. Tatanan matahari dan sistem tata surya ini diyakini muncul sekitar 4,6 miliar tahun silam, ketika kabut raksasa yang terdiri dari gas dan debu mulai mengecil akibat gaya tarik. Terdapat kemungkinan bahwa peristiwa ledakan supernova atau bintang yang meledak di sekitarnya memicu tendangan awal yang memperturbasi kabut tersebut. Kabut yang menyusut ini mengalami perputaran yang cepat dan seiring waktu membentuk cakram rata. Matahari muda pun mulai terbentuk di inti kabut, sementara di dalam cakram yang lebih dingin, gas serta butiran debu saling beradu untuk membentuk protoplanet dan bulan-bulan pendampingnya. Kejadian epik ini mencapai puncaknya sekitar 3,8 miliar tahun lalu. Sejak saat itu, mayoritas materi yang melayang-layang di sekitarnya telah tersapu bersih oleh planet-planet, dan tata surya pun hampir stagnan dalam perubahannya. Matahari, sebuah entitas kosmik di ruang angkasa, terbentuk melalui proses perpaduan gas hidrogen dan helium. Sebagai bintang terdekat dan inti dari tata surya, matahari memimpin planet-planet yang beredar di sekitarnya. Matahari tidak hanya diam sebagai objek langit, sebaliknya ia mengalami sejumlah aktivitas menarik, termasuk bintik matahari, jilatan api matahari, dan badai matahari. Pemanasan yang intens dihasilkan oleh reaksi energi nuklir di intinya, memungkinkan matahari memancarkan cahaya dan panas ke seluruh penjuru tata surya. Tidak hanya itu, matahari juga terlibat dalam pergerakan kompleks, baik mengelilingi galaksi Bima Sakti maupun melalui gerakan rotasinya sendiri. Matahari mempresentasikan dirinya sebagai suatu bola api yang membara dengan diameter sekitar 109 kali lipat dari bumi. Ukuran diameter matahari sendiri mencapai 109 kali dari diameter bumi, setara dengan 1.400.000 km, melibatkan volume sekitar 14 kuadriliun kilometer kubik. Matahari bukanlah entitas homogen. Sebaliknya, ia memperlihatkan struktur yang terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda, termasuk inti matahari, zona radiasi, zona konveksi, fotosfer, kromosfer, dan korona. Dalam perspektif lebih rinci, perjalanan dari lapisan terdalam hingga yang terluar mengungkapkan pembagian menjadi 9 bagian berbeda, melibatkan inti, zona radiasi, zona konvektif, fotosfer, atmosfer, kromosfer, zona transisi, korona, dan heliosfer. Ilmu astronomi menjelaskan bahwa matahari, berdasarkan prinsip heliosentris yang diperkenalkan oleh Nicolaus Copernicus, menandakan bahwa matahari bertindak sebagai pusat dalam tata surya. Konsep ini tidak hanya memposisikan matahari sebagai entitas statis, melainkan juga mengatribusikan gerak padanya. Matahari terlibat dalam 2 jenis pergerakan, yakni rotasi pada porosnya sendiri dan pergerakan bersama dengan seluruh sistemnya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Selama periode yang cukup panjang, filosof dan ilmuwan Eropa mempercayai pandangan bahwa bumi menempati posisi sentral di alam semesta dengan semua objek, termasuk matahari, bergerak mengelilingi bumi. Konsep geosentris ini diterima di dunia barat sejak zaman Ptolemy, abad kedua sebelum Masehi, hingga tahun 1512. Pada tahun tersebut, Nicolaus Copernicus mengemukakan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusatnya, tidak bergerak, sementara planet-planet berputar mengelilinginya. Kemudian, pada tahun 1609, ilmuwan Jerman Johannes Kepler mengumumkan suatu pemahaman baru bahwa planet-planet tidak hanya melakukan pergerakan mengelilingi matahari, tetapi juga berputar mengikuti sumbunya dengan kecepatan yang bervariasi. Penemuan ini membuka wawasan bagi ilmuwan Eropa untuk lebih mendalami dinamika pergerakan dalam sistem tata surya, termasuk pola siang dan malam. Pasca penemuan ini,
keyakinan bahwa matahari tidak bergerak semakin menguat. Namun, hal tersebut berkontras dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Rupanya, matahari melaju dengan kecepatan mencapai 150 mil per detik sambil berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti, dikenal sebagai Milky Way, dalam rentang waktu 225 sampai 250 juta tahun. Diperlukan waktu sekitar 200 juta tahun bagi matahari untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Fakta-fakta ini mencerminkan esensi ilmu astronomi modern, menyoroti keberadaan orbit independen yang dimiliki oleh matahari dan bulan, sebagaimana diungkapkan dalam ayat tersebut. Dalam ayat 38 surah Yasin disebutkan bahwa matahari melaksanakan gerak rotasi pada tempatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui." Quran Surah Yasin ayat 38. Dan juga dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 7. Ayat-ayat tersebut mencerminkan salah satu bukti keabsahan Al-Quran melalui perspektif ilmiah yang kini didukung oleh evidensi sains modern. Surah Yasin ayat 38 mengungkapkan bahwa matahari melakukan gerakan berputar atau berjalan di tempatnya, mustakar, sambil melaksanakan perjalanan mengelilingi. Saat ini, para ilmuwan memahami bahwa matahari benar-benar berrotasi pada porosnya, sebuah fakta yang dapat diamati melalui perubahan posisi bintik matahari, sunspot, dalam periode waktu tertentu. Meskipun karena matahari terbentuk dari gas, rotasinya memiliki karakteristik yang berbeda dari bumi. Pada rotasi poros matahari, terjadi perbedaan kecepatan rotasi antara bagian yang dekat dengan kutubnya dan bagian yang berada di kawasan ekuator. Bagian dekat kutub mengalami rotasi lebih lambat, memerlukan waktu sekitar 35 hari, sementara bagian di ekuator berputar dengan periode 25 hari. Apabila kita menggali lebih dalam, surah Yasin ayat 40 memberikan penafsiran bahwa matahari tidak akan mampu mengejar bulan. Hal ini menegaskan pandangan bahwa ayat 38 dalam surah Yasin terfokus pada rotasi matahari dan bukan gerakan revolusinya. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surah Yasin ayat 40. Melalui penelitian yang menyeluruh mengenai matahari, baik dari sudut pandang sains maupun perspektif Al-Quran, terbuka wawasan yang mendalam bagi pembaca. Saat ini, upaya ilmiah terus dilakukan oleh para peneliti untuk mengungkap berbagai misteri alam semesta, seolah menantang batas kemungkinan. Sebagai contoh, diskusi ilmiah masih terus bergulir mengenai fenomena-fenomena langit, termasuk yang berkaitan dengan matahari. Pengetahuan saintifik yang diuraikan dalam konteks ini telah diperkuat oleh Al-Quran ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia merintis teknologi canggih seperti yang kita kenal saat ini. Oleh karena itu, melalui kajian Al-Quran, kita dapat meraih berbagai pembelajaran berharga dari keajaiban alam. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang Maha Benar dan Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.